Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian belajar di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Sekarang kita ada di pembelajaran 5. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 5, yang pertama, membuat kalimat saran dengan baik dan benar. Yang kedua, kewajiban dan hak terkait tempat tinggal. Dan yang ketiga, menunjukkan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Kita lihat rumah yang bersih itu seperti apa. Setiap orang memerlukan rumah sebagai tempat tinggal. Rumah harus nyaman sehingga penghuninya merasa senang. Rumah yang nyaman adalah rumah yang bersih, sehat, dan aman. Rumah dapat dikatakan bersih apabila terhindar dari kotoran dan sampah. Rumah dikatakan sehat apabila memiliki ventilasi udara dan cahaya yang cukup. Rumah dikatakan aman apabila rumah tersebut dapat melindungi kita dari debu, panas, dan hujan. Rumah kotor akan membuat penghuninya tidak nyaman. Rumah kotor juga dapat menimbulkan penyakit. Jika rumah dipenuhi sampah, maka akan banyak lalat yang menyebabkan penyakit. Rumah yang tidak mendapat cahaya matahari yang cukup, maka akan lembab dan ditumbuhi jamur. Oleh karena itu, kita harus membersihkan rumah secara rutin agar rumah selalu bersih dan sehat. Setelah menyimak bacaan tadi, tampak Lani dan Beni sedang berdiskusi. Sepertinya Lani sedang menghadapi suatu masalah. Beni, aku merasa tidak nyaman di rumah. Ada sampah di mana-mana. Belum lagi lalat yang suka hinggap di makanan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nah, Lani, aku punya beberapa saran untukmu. Yang pertama, sebaiknya kamu lebih sering membersihkan rumah agar sampah tidak menumpuk. Yang kedua, seharusnya kamu menyimpan makanan di tempat yang tertutup agar tidak dihinggapi lalat. Nah, percakapan Beni dan Lani tadi merupakan contoh saran yang dapat diberikan dalam menghadapi permasalahan. Saat memberikan saran, sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang sopan dan disampaikan dengan pelan-pelan agar lawan bicara tidak tersinggung. Nah, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Beni sekarang? Ya, sekarang Beni akan menyampaikan terkait dengan kewajiban anggota keluarga terkait tempat tinggal. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat tinggal. Dan yang ketiga, menjaga keamanan tempat tinggal. Jadi, yang utama setelah kalian memiliki apapun itu, yaitu kita harus bersyukur atas apapun yang kita punya. Nah, di sini selain menyampaikan kewajiban anggota keluarga terkait tempat tinggal, Beni juga menyampaikan hak anggota keluarga terkait tempat tinggal. Apa saja? Yang pertama, mendapat tempat tinggal yang bersih dan sehat. Yang kedua, memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan kalian cara membedakan kalimat kewajiban dan kalimat hak. Yang pertama, kalimat kewajiban merupakan kalimat yang mencerminkan akan atau sedang melakukan sesuatu. Umumnya, pada kalimat kewajiban akan ada kata menjaga, membantu, menghargai, menghormati, dan yang lainnya. Nah, untuk kalimat hak merupakan kalimat yang mencerminkan memperoleh sesuatu. Umumnya pada kalimat hak akan ada kata mendapatkan, menikmati, memperoleh, dan yang lainnya.
Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, di sini karena berbicara kemungkinan, maka kita menjumlahkan dua bilangan yang belum diketahui. Tapi karena pada soal Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata, maka jumlah kedua bilangan ini harus 980, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Di sini kita akan mengerjakan 3 kemungkinan. Yang pertama, jika seandainya Ayah Udin memiliki 75 batu bata di rumah. Yang kedua, jika Ayah Udin memiliki 53 batu bata di rumah. Dan yang ketiga, jika Ayah Udin memiliki 114 batu bata di rumah. Nah, caranya, jika kalian sudah menemukan ini, maka mengurangi ini 980 dengan bilangan yang sudah diketahui. Ya, 980 dikurang 75. Berapa 980 dikurang 75? Ya, 980 dikurang 75 itu sama dengan, kita lihat, 980 dikurang 75. Kita bisa pakai hitung susun ya. Ini orak-orak ibu. Nah, karena 0 tidak bisa dikurang 5, maka kita pinjam di 8. 8 jadi 7 dan 0 jadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5, tulis 5. 7 dikurang 7, 0. Dan 9, tidak ada yang dikurangi, maka tetap 9. Nah, maaf ya, tulisan ibu jelek karena pakai mouse ini. Jadi, 980 dikurang 75 hasilnya adalah 905. Nah, ini artinya bahwa ketika Ayah mempunyai 75 batu bata di rumah, maka Ayah hanya perlu membeli 905 batu bata untuk bisa memiliki 980 batu bata yang dibutuhkan Ayah untuk merapikan pagar rumah mereka. Selanjutnya, caranya masih sama. Jika Ayah memiliki 53 batu bata di rumah, berapa batu bata yang harus Ayah beli? Nah, di sini kita lihat jumlah batu batanya Ayah di rumah adalah 53. Sedangkan total batu bata yang dibutuhkan oleh Ayah adalah 980. Caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu mengurangi 980 dengan 53. Kita orek-orek. 980 dikurang 53. Nah, 0 bisa dikurang 3? Kan tidak. Makanya kita coret 8. 8-nya jadi 7 karena dipinjam. 0-nya jadi 10. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, di sini karena 8-nya sudah dipinjam, maka yang
kita lakukan adalah pengurangan 7 dikurang 5. Berapa 7 dikurang 5? Ya, 2. Lalu 9-nya, karena tidak ada dikurangi, maka kita turunkan langsung 9-nya. Jadi 980 dikurang 53 adalah 927. Nah, ini artinya ketika ayah memiliki 53 batu bata, maka ayah hanya perlu membeli 927 batu bata agar bisa memiliki 980 bata untuk merapikan pagar rumah mereka. Selanjutnya, kita lihat kemungkinan yang ketiga, yaitu jika ayah memiliki 114 batu bata di rumah, berapa batu bata yang ayah perlukan atau yang ayah harus beli? Nah, di sini kita lihat batu bata yang harus ayah punya dan batu bata yang ada di rumah. Caranya masih sama, yaitu dengan mengurangi 980 dengan 114. Kita kurangi bersama. 980 dikurangi 114. Nah, karena 0 tidak bisa dikurang 4, seperti biasa, kita pinjam. Ini jadi 7, 0-nya jadi 10. Sekarang berarti artinya bukan 0 dikurang 4, tapi 10 dikurang 4. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, sekarang kita kurangi 8 dikurang 1. Bukan, tapi 7 dikurang 1. Kenapa? Karena 7 sudah dipinjam oleh 0 tadi di belakang. Jadi 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kita lanjut. 9 dikurang 1, 8. Jadi 980 dikurang 114 sama dengan 866. Ini artinya ketika ayah memiliki 114 batu bata di rumah, maka ayah memerlukan 866 batu bata lagi untuk dibeli agar memiliki 980 batu bata untuk merapikan pagar rumah mereka. Nah, sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.